Ya Syafi'al Khalqi Salatu wassalam alaika nurul khalqiha diyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadaw wa rabbini wa laysani ya sayyidi siwaka Al-Fatihah. Ya Para hadirin wa hadirat, sebelum kita menginjak acara bermujahadah atau acara doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita dengarkan sejenak dari Bapak Siswanto selaku pimpinan Yayasan Perjuangan tingkat pertama Makassar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairan anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin alim fas'alana dal karim. Ya ayyuhal salamu alaika rabbini bi'idhnillah Alhamdulillah ya sayyidi binadra musilatil adratil andiyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il imami wal hali wa ja'ala anam musri al-wahidiyat li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yassiri awadina qarrib wa'aliban ya Rabbana. Amma ba'du. Yang saya hormati para personil Perjuangan Rakyat,
yang hadir malam hari ini, yang saya hormati para bapak ibu jamaah Hizbiyah Talu dan sekitarnya yang hadir, yang saya sayangi remaja dan kanak-kanak, yang saya taati hal untuk protokol, yang berbahagia segenap pengamal suatu Wahidiyah Makassar yang hadir, saya berbuat sekeluarga dan petugas acara imam. Saya cuma sepatah kata, dua patah kata sambutan untuk mengajak bersama-sama agar mood zauqiyah kita di dalam kita mujahadah untuk maulid ini sampai pada tujuan, yaitu peringatan kelahiran beliau Kanjeng Rasulullah SAW. Untuk itu para bapak ibu, remaja dan kanak-kanakku semua, ini kalau saya bilang begini, yang paling depan itu terdengar nggak ya kira-kira ya? Aida? Oh nggak dengar. Aida? Dengar ya? Oh, ya. Bagi segini ya volumenya ya. Ya. Jadi mari kita sebelum dipimpin oleh Bapak Sholikhul Muntaha Mujahadah yang dalam rangka malam hari ini memperingati kelahirannya beliau baginda Rasulullah SAW, mari kita umul Quran satu kali dulu. Kita tujukan pada beliau baginda Rasulullah SAW, dan kita umulkan satu kali lagi juga pada guru rohani kita, itu Gausul Zaman Ilah Darul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, agar malam hari ini semua yang hadir di sini hatinya ini disertai dengan nadrahnya beliau Gausul Zaman radhiyallahu anhu. Para bapak, para ibu, bersama perjuangan, anak-anak, remaja yang hadir di sini, jangan ada yang ngomong sendiri satu dengan yang lain. Mari kita bersungguh untuk menghormat dalam peringatan kelahirannya beliau yang tadi oleh protokol ada kata-kata manusia agung terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Zaman wa syari awliya ilahi radhiyallahu billahi min karam Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu. Al-Fatihah. Sebuah nama yang oleh Allah diciptakan sebelum adanya yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah nama yang diciptakan oleh Allah demi kemuliaan dan kecintaan, segala cinta dan segala kemuliaan yang telah ada di atas kemuliaan yang sudah mulia. Sebuah nama yang zatnya belum ada, jasadnya belum ada, bahkan jagat raya seisinya belum ada, namun nama itu sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid adalah mengenang cerita kelahiran beliau baginda Rasul. Barang siapa di dalam memperingati Maulid tapi dia tidak ada nuansa otak dan pemikiran sarafnya mengarah pada 1400 tahun yang lalu, maka dikatakan batal orang itu di dalam bermaulid pada beliau baginda Rasulullah SAW. Ialah Muhammad
kata Allah minurika khalqu jana wa anta minuri lati qad kholaq wa kholaqtu minurika. Hai sira Muhammad, engkau ku cipta dari nurku, wa anta minuri lati qad kholaq, dan saya ciptakan semuanya ini dari nurmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diciptakannya semuanya ini, jasadnya beliau Rasulullah belum ada, namun yang lain sudah ada duluan, tapi diciptakan dari nurnya beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga turun 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir sebelum beliau Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Nabi Isa. 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, lahirnya beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau semua nabi-nabi sudah diberitahu oleh Allah bahwa nanti ada nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, penghulu dari nabi dan rasul, yaitu Muhammad, termasuk Nabi Isa, sudah gembar-gembor sebelum dibunuh secara lahiriah di kerajaan, bahwa nanti ada Ahmad penerusku, nabi terakhir yang akan membawa engkau semua dari kegelapan menuju terang benderang. Namun banyak juga yang masih ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam pada saat itu. Karena ini adalah Muhammad, yaitu sebuah nama yang sangat tinggi kemuliaannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka efek dari mau lahirnya saja ini sangat luar biasa. Beberapa bulan sebelumnya Ibu Siti Aminah telah diraih malaikat untuk memberikan nama, yaitu berikan nama anak nanti, yaitu Muhammad, karena ini dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. 50 hari sebelum beliau baginda Rasulullah SAW lahir ke dunia, bumi Arab Saudi atau Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keamanannya, termasuk ketika pasukan dari Raja Abraham dengan bala tentara dan gajahnya yang sangat gagah-gagah mau menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah menurunkan burung ababil, yang burung itu selalu membawa batu-batu dari neraka untuk dilemparkan kepada pasukan Abraham, sehingga tidak sampai kepada Mekah atau Ka'bah tersebut. Konon karena Abraham ini melihat gerejanya yang ada di Persia yang sangat indah dan tinggi, tapi tidak ada pemujanya, malah semuanya ke Mekah, yaitu ke Ka'bah, tawaf di sana, walau di dalamnya ada masih berhala-berhala. Namun karena irinya, kenapa di Mekah lebih banyak orang ke situ daripada ke gereja saya, maka ingin digulingkan Ka'bah ini. Namun karena ini ada mau lahirnya beliau baginda Rasulullah SAW, maka Allah tidak mau ada terjadi seperti itu, sehingga ababil atau burung yang dibentangkan oleh Allah membawa berjuta-juta batu dari neraka untuk dilemparkan ke pasukannya Abraham, sehingga semuanya meninggal dunia. 50 hari sebelum kelahirannya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 bulan sebelum beliau baginda Rasulullah SAW dilahirkan, maka singgasana Raja Bersih dengan 14 balkonnya di kerajaan tersebut tumbang langgang. 2 minggu sebelum beliau baginda Rasulullah SAW yaitu lahir ke dunia, api di orang-orang yang disembah di kaum Majusi, yang konon ribuan tahun sudah ada, api yang tidak bisa hilang, api yang tidak bisa enyah dari muka bumi ini. Namun 2 minggu sebelum beliau baginda Rasulullah SAW hadir atau lahir di muka bumi, seketika padam para bapak ibu yang saya hormati, sehingga orang-orang menyembah api pada saat itu bingung kenapa bisa padam seperti ini. Disusul 1 minggu kemudian di sungai seperti sungai Nil di India,
Jadi ada sebuah danau yang di situ airnya sangat disucikan, dipuja juga di daerah Persia juga. Seketika asap atau hilang tanpa bekas airnya, yang saya hormati. Dan yang terakhir, kurang 3 hari beliau baginda Rasulullah SAW. Tanah yang gersang di Arab Saudi sana seketika subur, tidak seperti biasanya. Dan sampai malam hari ketika besoknya beliau baginda Rasulullah SAW subuh lahir ke dunia, bergoncang aras Allah SWT, terjadi sinar yang sangat kuat dari atas langit, sehingga semua penduduk menengadah ke atas, semua melihat langit, ada cahaya apa itu semua. Baik orang-orang yang ada di gereja Babilonia melihat ada bintang yang sangat besar, hingga gunung orang-orang perdukunan sana melihat ini yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu seorang yang bernama Muhammad akan lahir ke dunia, ini juru selamat kita. Dan orang-orang di Mekah semuanya berkumpul, semua berduyun, dari manakah sinar ini, sampai akhirnya ada di rumahnya beliau Siti Aminah, yaitu ibu kandung dari beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya beliau baginda Rasulullah SAW di 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kala itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita untuk manusia agung ini, yang alam waktu itu saja efeknya luar biasa. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita umurkan sekali lagi, 1 kali lagi untuk beliau baginda Rasulullah SAW, manusia pilihan yang jasadnya waktu itu dilahirkan oleh Allah SWT dari seorang rahim, yaitu Ibu Siti Aminah. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Fatihah. Para Bapak Ibu yang saya hormati, 6 bulan sebelum lahir beliau sudah ditinggal oleh bapaknya, sehingga tidak tahu, yaitu bapaknya itu Abdullah. Tidak lama kemudian beliau masih kecil ditinggal oleh Siti Aminah dan disusui oleh seorang suku yang ada di Arab Saudi atau Mekah sana. Karena air susu dari Ibu Siti Aminah ini tidak bisa keluar, bisa mati. Sampai dimong oleh pamannya Tolib, sampai usia remaja, sampai akhirnya 25 menikah dengan Siti Khadijah. Sampai di umur 40 diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Inilah masa beliau Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul, mulai dari umur 40. Mulai saat itulah beliau diberi oleh Allah senantiasa memikirkan bagaimana perjuangan Islam, memikirkan umat-umatnya kala itu, tapi ternyata juga lebih memikirkan umatnya sepeninggal dari beliau Rasulullah SAW. Satu hari beliau baginda Rasulullah SAW ngendika, wahai umatku, tahukah engkau siapa yang paling kurindukan? Wahai umatku, tahukah engkau siapa yang sangat aku betul-betul rindui? Tahukah engkau siapa umatku yang paling dekat dengan saya? Semuanya menjawab, saya ya Rasulullah, karena saya selalu bersama engkau. Saya ya Rasulullah, karena saya selalu sholat dengan engkau ya Rasulullah. Tapi jawab dari Rasulullah SAW, bukan engkau semua. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau beriman kepada aku karena engkau sekarang bersama aku dan engkau melihat aku, kata Rasulullah SAW. Tapi yang kurindukan adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar suaraku,
tapi mereka mau untuk iman kepada Allah Tuhanku dan mengikuti ajaranku. Itulah orang-orang yang sangat aku rindukan, yaitu di antara adalah kita yang ada di sini, yang beliau kita nggak pernah tahu beliau Rasulullah SAW wajahnya, namun kita diberi oleh Allah, difadl oleh Allah, kita mau dan beriman pada Allah, memeluk agama Islam, ikut baginda Rasulullah SAW ini. Para bapak ibu yang saya hormati, para hadirin, para bapak ibu, para remaja, kanak-kanakku yang saya cintai, kecintaan beliau Rasulullah SAW dari masih ada di muka bumi sampai di akhirat tidak pernah putus. Bapak ibu yang saya hormati, beliau adalah nabi, satu-satunya nabi dan rasul yang cintanya tak terkalahkan dengan nabi dan rasul yang lain. Bapak ibu yang saya hormati, tidak pernah beliau tidak menangis kepada Allah. Ketika ditanya, ternyata tangisannya hanya untuk umatnya. Kumpulkan aku dengan umatku sepeninggal aku nanti, ya Allah, ya Rasul. Bahkan suatu hari beliau sebelum meninggal dunia pun masih umati. Ya Jibril, sudahkah ini waktunya saya mau diambil oleh Allah SWT melalui Israel? La wahai ya Muhammad, la baik ya Rasulullah. Ya Jibril, mohonkan kepada Allah, tanyakan bagaimana nanti umatku, ya Jibril. Akhirnya Jibril naik dan bertanya kepada Allah, ya Allah, ini Muhammad Rasulullah bertanya bagaimana umatnya nanti di akhirat. Katakan pada Muhammad, umatnya Muhammad tidak akan aku kasih umatnya selain umat Muhammad masuk di surga sebelum umatnya Muhammad masuk di surga lebih dulu. Akhirnya Jibril turun lagi, ya Rasulullah, kata Allah, tenang saja, tidak akan dimasukkan umat selain umat Nabi Rasul Saiko kecuali umatmu terlebih dahulu masuk di surga. Baiklah ya Jibril, saya agak lega. Ya Jibril, saya mohon tanyakan lagi, apakah ini nanti saya waktu dicabut oleh Sakratul Maut Israel, apakah ini sangat sakit? Sakit ya Rasulullah. Apakah nanti umatku juga akan menderita sakit seperti ini? Iya ya Rasulullah. Sakitnya lebih dari engkau ya Rasulullah. Engkau yang paling lembut dicabut oleh Israel. Wahai Jibril, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada aku, ikut aku Islam. Kalau boleh tolong mohonkan pada Allah agar rasa sakit waktu sakaratul maut itu tolong hilangkan, timpakan semua kepada aku ya Jibril. Mohonkan kepada Allah SWT. Tidak bisa ya Rasulullah, itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh umatmu. Tapi engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan. Ketika umatmu nanti beriman kepada Allah dan baca syahadat dan menyebut engkau, maka Allah memberikan kemurahannya engkau untuk membimbingnya ketika sakaratul maut. Wahai Rasulullah, baiklah ya Jibril, kalau memang seperti itu adanya, mana Israel, silahkan cabutkan. Bapak ibu yang saya hormati, maka saat itu di umur 63 tahun Rasulullah sangat baginda Nabi dicabut pelan-pelan rohnya dari lutut sampai naik ke pusar, pelan-pelan ke dada sampai di tenggorokan. Wahai malaikat Israel, tunggu dulu, mana Jibril? Saya ya Rasulullah di sampingmu. Tanyakan kepada Allah sekali lagi, jangan kau diberi sakit, sakitnya seperti ini umatku, tolong timpakan kepada aku sekali lagi. Wahai ya Muhammad, ya Allah, ini Rasulullah minta agar umatnya nanti ketika akan sakaratul maut akan dicabut, tidak sakit seperti umat-umat yang lain, sehingga Allah mengabulkan. Katakan pada Muhammad, biar umatnya yang betul-betul beriman kepadamu dan iman kepada Muhammad, dia tidak seperti sakit seperti umat yang lain ketika dicabut sakaratul mautnya.
betulkah itu ya Jibril? Ya Muhammad, ya Israel, cabutlah sekarang aku. Sehingga dicabut itu sampai di tengkorongan, sampai akhirnya putus. Meninggallah beliau baginda Rasulullah SAW. Menangis Sayyidina Ali, menangis Abu Bakar, menangis Utsman bin Affan dan Umar, menangis semua keluarga beliau. Para bapak ibu yang saya hormati, belum cukup di situ. Ketika nanti trompet sangkakala ditiupkan yang pertama, kiamat kubro, semua meninggal dunia. Semua yang pernah hidup meninggal. Dan trompet yang kedua ditiupkan, maka yang pertama dibangkit adalah beliau baginda Rasulullah SAW. Sebelum baginda Rasulullah SAW dibangkitkan, Jibril sudah dibangkit terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bangkitlah beliau baginda Nabi, menoleh ke kanan dan ke kiri, cuma ada Jibril saja. Ya Jibril, lambai ya Rasulullah, apakah ini trompet yang kedua? Iya ya Rasulullah. Di mana umatku ya Jibril? Tidak ada yang dibangkitkan ya Rasulullah kecuali engkau yang pertama, wahai baginda Rasulullah. Sebegitu cintanya dia masih menoleh ke kanan kiri, melihat mana umatnya. Bapak ibu yang saya hormati, bukan istrinya yang dicari, tapi kita umatnya. Bapak ibu yang saya hormati, terjadilah sidang roti kubul jalil. Rasulullah diangkat ke surga. Ada persidangan satu demi satu manusia seluruh jagat raya, yang hakimnya sidang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rambutnya merah dia mampir dulu ke neraka, yang rambutnya hitam dia langsung ke surga. Rasulullah SAW di surga yang sangat indah. Namun ketika itu Rasulullah SAW masih dalam kebingungan, sehingga Allah berbicara, wahai Muhammad, apakah surgaku kurang indah menurutmu, hingga engkau kulihat masih keluh kesah saja? Indah ya Allah. Wahai Muhammad, tidakkah surga ini penuh dengan apa yang kau mau, dengan buah-buahan dan lain sebagainya? Banyak ya Allah. Saya bingung, saya khawatir umat saya ya Allah. Beliau masih memikirkan kita, para bapak ibu saya hormati. Ya Jibril, siapakah yang bergelantungan di Siratal Mustaqim itu merangkak-rangkak ya Jibril? Itu umatmu ya Rasulullah. Ya Jibril, mohon jangan sampai dia terpelanting ke neraka ya Jibril. Beliau di surga tapi matanya selalu melihat ke bawah di jembatan Siratal Mustaqim, yaitu satu jembatan yang menuju surga, di bawahnya ada neraka, bapak ibu yang saya hormati. Sampai akhirnya dalam satu kisah ada orang menyebut Rasulullah SAW di neraka. Ya Rasulullah tolong saya. Dan Rasulullah mendengarkan itu di surga lama-lama. Ya Jibril, adakah orang atau umatku yang ada di neraka, hingga ada orang yang aku dengarkan memanggil aku? Ada ya Rasulullah. Izinkan aku sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Jibril. Ya Allah, ini beliau Rasulullah SAW. Ada apa ya Muhammad? Ya Allah, ada satu umatku yang ada terjebur di neraka. Ampunilah atas syafaat yang engkau telah berikan padaku. Tolong ampunilah dan angkatlah umatku itu, wahai Allah Tuhanku. Tidak bisa wahai Muhammad, dia harus dicuci dulu, baru nanti dibawa ke surganya Allah SWT, surgaku. Wahai Allah Tuhanku, sekali lagi aku mohon kepadamu, sujud kepadamu, ampunilah umatku itu. Tidak bisa Muhammad. Baiklah Tuhanku, kalau memang tidak mau engkau mengampuni umatku yang manggil-manggil aku terus itu di neraka, maka izinkan aku untuk bersamanya di neraka saja ya Allah. Bapak ibu yang saya hormati, tidak mungkin Allah akan mengabulkan, yaitu kasihnya ikut nyebur di neraka sana, bapak ibu yang saya hormati. Sampai akhirnya, baiklah ya Jibril, ambil itu, kasihkan Muhammad kekasihku. Sampai akhirnya bersama Rasulullah SAW masuk di surga, bapak ibu yang saya hormati. Para bapak ibu yang saya hormati,
Mungkin masih banyak lagi cerita-cerita seorang yang beliau baginda Rasul cinta kepada umatnya, yaitu kita. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, di peringatan hari kelahirannya ini, mari kita pupuk perasaan mahabbah kita melalui mujahadah nanti yang diimami oleh Bapak Sohibul Muntaha dengan suara-suara beliau. Mari kita jadikan media mujahadah ini untuk memupuk mahabbah kita kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sholat pada guru rohani kita, Ilahatul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri, yang benar-benar beliau adalah anak dari beliau Kanjeng Romo Sepuh, dan Kanjeng Romo Sepuh Bahaya adalah kekasihnya beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti dunia dan akhirat. Bapak Ibu, malam hari ini, malam-malam berikutnya, malam-malam yang dulu, malam-malam ketika mujahadah mengantar, tidak pernah sangus, tidak adil. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap mujahadah beliau Kanjeng Romo hadir. Bapak Ibu, terutama malam hari ini kita peringatan Maulid Nabi, jangan sampai beliau malu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita tidak bisa hadir dan kusuk pada Rasulullah. Malu Kanjeng Romo ya Tuhan pada Kanjeng Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan malam hari ini semua yang memperingati, baik secara lahiriah batinnya maupun uangnya maupun pengorbanan harta bendanya untuk peringatan ini, mudah-mudahan diberi barokah sebanyak-banyaknya. Para Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mengumpulkan pada guru kita. Kita walaupun mengaku mahabbah setinggi-tingginya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu kalau nggak ada restu dari sang guru. Bapak Ibu yang saya hormati, karena beliau yang paling tinggi mahabbahnya pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari para Bapak Ibu saya hormati, bayangan Allah usah dari sini, bayangkan semua Fikri Rodio ada di hati kita masing-masing. Meresani hati kita masing-masing. Saya hormati, lantunan mujahadah nanti di Bapak Sunta ini untuk Rasulullah SAW. Bapak yang saya hormati, jangan untuk yang lain, karena perintahmu ya Allah saya memperingati kelahirannya kekasihmu ini, bukan karena yang lain. Jika ada cuma saya satu saja, mohon ampuni dan terima ucapan kami semua ini ya Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Para Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mujahadah dengan Aura 17 yang dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Sohibul Muntaha. Mari pupuk rasa mahabbah kita. Kalau panjenengan, kalau saya, kalau semua yang hadir mengaku umatnya beliau baginda Rasul, pasti cinta. Bapak yang saya hormati, kalau panjenengan, kalau semua yang hadir mengaku cinta, tapi ada kalimat atau namanya disebutkan gak ada getaran sedikit pun, patut dipertanyakan kadar cinta kita kepada sang pemimpin yang kita ikuti. Bangsa Ramadan, kalau kita mengaku pengikut beliau baginda Rasulullah SAW, hari ini kelahirannya kita peringati, namun hati kita masih di dunia, masih kesana kemari, ke uang, ke pekerjaan kita. Ini sama dengan menginjak martabat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu Bapak saya hormati, kurang lebih cuma 20 menit mujahadah 17 ini. Mari kita khusyuk semua, dan dengan tidak meninggalkan lillah dan bila kita, mohon dimaafkan segala kekurangan dalam sentikan sambutan. Terima kasih perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.